kita akan membawakan materi tentang metode pelaksanaan pekerjaan baja rangka atap dengan kelompok berisi seperti ada di PPT tersebut. Mari kita mulai saja biar nggak lama juga waktunya. Ini penting. Pada pekerjaan rangka atap baja ringan, kita mengambil dari balik dulu. Nah, jadi kita mengambil materi itu dari SIBIMA ya, Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri dari PU, gitu. Ada di subbabnya itu di F45244 2201 bagian 2 0806 itu terkait dengan persiapan pemasangan rangka atap baja ringan, dan juga di 07 mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pemasangan dan rangka atap baja ringan. Oke, skip. Lanjut. Nah, sebelum dimulai, tadi dulu jadi setup dulu. Jadi dalam rangka atap baja ringan itu terdapat berbagai jenis atapnya ya. Taruh nih, balik dulu jenis atap baja ringan dulu. Nah, jadi jenis atap baja ringan itu sebenarnya ada banyak gitu ya, bisa dilihat di gambar. Pada dasarnya gitu di Indonesia sendiri itu kita menggunakan itu biasanya yang tipe common gitu atau yang biasanya, atau juga bisa menggunakan tipe double house gitu ya. Pada dasarnya sama aja, cuma nanti akan berbedanya itu akan terkendala di perhitungannya secara detailnya gitu. Bisa dilanjut lagi di slide selanjutnya. Diganti slide-nya dulu. Betapa ada kendala. Maaf Bapak, koneksinya terputus. Iya, nggak apa-apa. Nah, sebelum dimulai baja ringan gitu, kita harus mengenali dulu jenis-jenis baja ringan yang bisa dipakai dalam rangka atap. Yang pertama itu ada tipe kaso, gitu kan. Abi masih dengan kaso itu biasanya disebut dengan TUS gitu, TRUS, S-nya 1. Kalau S-nya 2 itu disebut dengan kuda-kuda. Jadi jenis baja ini tuh sendirinya itu ada dua tipe, profil C dan W gitu ya, bisa dilihat di gambar. Fungsinya ini buat sebagai tiang pada konstruksi yang tak mempunyai beban yang begitu berat seperti menopang kanopi. Baja ringan jenis ini tuh mudah dalam segi penggunaan dalam proses pembangunan konstruksi sehingga membuat durasi pengerjaan lebih singkat. Selanjutnya ada jenis baja ringan. Ada jenis baja ringan rank gitu ya. Sesuai dengan namanya itu, fungsinya itu adalah sebagai ranknya ya, untuk si tempat si atapnya sendiri. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Jenis baja ringan selanjutnya. Nah, jenis baja ringan selanjutnya adalah jenis baja ringan tipe taso. Nah, tipe taso ini sebenarnya itu memiliki bentuk yang persis dengan huruf A gitu ya. Atau biasanya kalau di kalangan di para tukang gitu ya, biasanya disebut dengan hollow gitu. Di sini saya ngambil salah satu contohnya adalah hollow column. Nah, fungsinya buat apa? Itu kan si baja taso ini, dia tuh berfungsi untuk mengikat baja ringan, rank atau profil B dengan semakin tipis tebal ukuran baja ringan taso, maka semakin bagus pula tampilan bangunan yang akan dibuat.
secara singkatnya itu jaringan fase ini sebagai furniture gitu ya, sebagai keindahan. Dan juga ada baja ringan Z gitu ya. Nah, baja ringan Z ini adalah sebagai fungsinya itu sebagai profil utama dalam penyambungan. Jadi kalau pengen menyambung baja ringan yang lainnya, kita biasa menggunakan baja ringan Z, profil Z. Bisa dilanjut. Nah, sebelum pemasangan kuda-kuda baja ringan di atas struktur, kita harus laksanakan secara benar dan cermat agar rangka atap baja ringan terpasang sesuai dengan persyaratannya. Nah, persyaratan teknisnya itu ada 6. Yang pertama adalah kuda-kuda terpasang kuat dan stabil, dilengkapi dengan angkor pada kedua tubuhnya. Yang kedua ada semua kuda-kuda harus tegak lurus terhadap ring box. Yang ketiga ada ketinggian apex untuk pemasangan nok di atas tiap kuda-kuda rata-rata, dan selanjutnya sisi miring atap harus rata, tidak boleh bergelombang. Yang kelima, tidak ada kerusakan lapisan pelindung, dan yang keenam, tidak terjadi deformasi akibat kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Nah, selanjutnya, meninjau dari persyaratan yang pertama, itu adalah kuda-kuda terpasang kuat dan stabil dilengkapi dengan angkur pada kedua tumpuannya. Pada pemasang konstruksi itu terdapat 2 jenis, yaitu bisa dipasang langsung di atas spring block, dan yang kedua adalah dengan menggunakan perantara wall plate. Nah, pada dasarnya itu kita harus menghindari penggunaan tumpuan dengan wall plate sedapat mungkin harus dihindari gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan wall plate, sebenarnya tujuannya itu hanya untuk meratakan ring block gitu kan, apabila ring blocknya itu enggak rata. Nah, dampaknya apa jika kita menggunakan wall plate gitu kan? Dampaknya adalah si kedalaman dynabolt atau si angkornya tadi dia akan menjadi berkurang gitu ya tanamannya, soalnya kita harus juga membautnya juga di si wall plate-nya gitu. Jadi harus dihindari dalam memilih pemasangan kuda-kudanya gitu ya. Kita harus hindari dalam wall plate. Ya, selanjutnya. Ini salah satu contohnya ya, kalau misalnya kuda-kuda dengan sistem tumpuan wall plate gitu kan, dilihat dari bawahnya itu dia ada bantuan gitu ya, ada bantuan baja juga lah ya, itu dengan pada boxset C, tipe profil C, C75x100, dengan width gitu ya, itu salah satu contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pemasangan konstruksi rangka atap jaringan. Untuk langkah pertama, kita harus mempersiapkan kerjanya dulu ya, persiapan kerjanya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan gambar rencana atap dan peletakan kuda-kudanya. Yep. Nah, ini salah satu, kita harus menyiapkan gambar yang tadi ya, detail kuda-kuda yang pertama, detail kuda-kuda yang kedua, gitu ya, biar lebih jelas. Dan juga kita harus mengetahui juga, lagi pendetailannya gitu di tumpuan sama di apex ya. Apex itu adalah di ujung, di atas ya, di atas kuda-kuda. Itu sebenarnya apex. Lanjut ini. Halo. Nah, ini yang kiri itu adalah di tumpuan, yang tengah itu ada di tengah tumpuan gitu ya, tengah bentang, dan yang di sebelah kanan itu ada di apexnya ya. Nah, selanjutnya. Setelah kita menyiapkan gambar rencana atap dan peletakan kuda-kuda, ini ada juga rencana atapnya ya, zona rencana atapnya. Seperti itu, salah satu contoh gambarnya. Oke, nanti skip. Selanjutnya. Selanjutnya kita setelah menyiapkan gambar rencana atap dan peletakan kuda-kuda, kita harus menyiapkan perlengkapan K3-nya ya, matan kerja gitu ya. Dan selanjutnya kita harus menyiapkan perlengkapan untuk pemasangan kuda pas saja alat-alatnya. Salah satu contohnya. Oke, klik nih. Ada gerinda, ada gunting seng, ada selang air atau leveling, kita atau water pass yang sekarang bisa digunakan. Ada bor, ya, mesin bor. Ada kunci pas untuk mengunci si bautnya nanti. Dan ada palu dan sebagainya. Dan selanjutnya di langkah kedua akan dijelaskan oleh
saudara yang lain. Langkah selanjutnya dari pemasangan kuda-kuda baja ringan yaitu leveling dan marking. Yang pertama yaitu memastikan seluruh permukaan atas ring balok dalam keadaan rata dan siku. Yang kedua, lanjut Mi. Memastikan bahwa rangkaian ring balok telah mengikat semua bagian bangunan dan tersambung. Yang ketiga, memberi tanda posisi kuda-kuda. Yang keempat, mengukur jarak antara kuda-kuda. Lanjut. Nah, di sini ada gambar kerja mengenai back dulu bentar. Back dulu, Mi. Yang gambar. Nah, di sini sebentar dulu, Mi. Nah, iya. Di sini ada gambar mengenai gambar kontrol siku dan leveling ring balok. Kelebihan, Mi. Sudah kelihatan PPT-nya? Belum, Mi. Belum? Masih putih. Ya. Putih. Ya, udah kelihatan gambarnya sekarang? Ya, sudah. Saya ulangi ya. Nah, di sini ada gambar kerja mengenai pengukuran keadaan rata-rata dan siku. Lalu di sini ada pengukuran kuda-kuda. Lanjut, Mi. Slide selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Yang pertama yaitu mengangkat kuda-kuda secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan pada rangkaian kuda-kuda yang telah dirakit. Yang kedua yaitu memasang kuda-kuda sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga yaitu mengontrol posisi kuda-kuda agar tegak lurus dengan ring balok. Selanjutnya mengencangkan kuda-kuda dengan plat L, lalu memeriksa ulang jarak antar kuda-kuda maksimal 1,5 meter, lalu memeriksa leveling semua puncak kuda-kuda, apex, dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama. Selanjutnya memasang balok nok, memasang braking, memasang reng dengan jarak menyesuaikan jenis penutup atap yang digunakan, memasang outrigger, memasang sailing buttons dengan jarak antar masing-masing 120 cm. Nah, di sini ada gambar pekerjaan dari tahapan yang pertama yang mengenai mengangkat kuda-kuda secara hati-hati. Selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kerja mengenai memasang kuda-kuda sesuai pengurutan nomornya, menyesuaikan dengan gambar kerja. Lanjut. Nah, di sini gambar mengenai pengencangan kuda-kuda dengan menggunakan plat L bracket, menggunakan 4 buah skru. Lanjut, Mi. Di sini pemeriksaan kedataran atau leveling semua puncak kuda-kuda apex dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama. Nah.
Nah, di sini gambar kerja mengenai memasang reng atau roof bottom dengan jarak yang menyesuaikan. Lanjut. Di sini gambar mengenai pemasangan outrigger pada atap jenis pelana. Outrigger dapat dipasang sebagai overhang dengan panjang maksimal 120 cm. Lanjut. Nah, di sini ada contoh hasil pemasangan outrigger dengan sistem overhang. Nah, di sini ada gambar pemasangan ceiling battens dengan jarak masing-masing 120 cm. Nah, di sini ada gambar reng dan aluminium foil di skru ke kuda-kuda disesuaikan dengan spesifikasi jenis genteng dan aluminium foil yang dipakai. Nah, di sini adalah gambar penumpukan genteng yang tidak dianjurkan karena akan menimbulkan beban titik yang akan merusak kuda-kuda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar Sabto Widodo. Ya, terima kasih rekan Yanuar. Slide selanjutnya, rekan Fahmi. Oke, di sini masuk ke memeriksa shop drawing dan spesifikasi teknis. Dalam pelaksanaan pekerjaan struktur baja, gambar kerja atau shop drawing merupakan hal yang paling penting karena gambar kerja merupakan pedoman pada fabrikasi dan erection. Oleh karena itu, ahli teknik struktur baja harus lebih teliti dalam pembuatan dan memeriksa shop drawing. Di dalam gambar kerja harus tercantum nama dan tanda tangan juru gambar atau drafter, pemeriksa atau bisa dibilang checker, dan tenaga ahli desain struktur atau bisa dibilang struktur engineer. Untuk meminimalisasi kesalahan dan memperjelas tanggung jawab desain. Dalam pembuatan shop drawing, gambar-gambar harus dibuat sesuai dengan standar-standar mengenai tata cara pembuatan gambar teknik yang diakui. Nah, di sini sudah diperlihatkan dalam slide yang pertama, gambar pemotongan atau bisa dibilang cutting drawing, yaitu gambar yang menunjukkan bentuk dan ukuran pemotongan material untuk setiap komponen struktur baja. Lalu yang kedua, yang gambar sebelah kanannya, assembly drawing atau gambar perakitan, yaitu gambar yang menunjukkan bentuk dan ukuran beberapa komponen yang terakit menjadi satu elemen. Sambil di slide aja, Mi. Itu elemen struktur baja. Nah, di sini juga masih masuk ke gambar tadi perakitan. Ini contoh dari denah rencana atap dan denah-denah lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ada nama-nama pembuatnya, drafternya, dan ada kolom untuk tanda tangan dari si ahli desainernya dan pemeriksanya. Lanjut ke gambar pemasangan. Gambar pemasangan yaitu gambar yang menunjukkan bentuk dan ukuran beberapa komponen dan elemen struktur baja yang dipasang menjadi satu bangunan struktur baja. Ini contohnya dari isometric view. Dan satunya lagi adalah denah balok lantai 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan shop drawing. Yang pertama, penggunaan jenis dan mutu material. Apakah sudah sesuai dengan gambar, desain, dan spesifikasi teknis. Lalu yang kedua, gambar pemotongan. Apakah sudah benar atau tidak ukuran dan jumlah komponen struktur baja yang dibutuhkan, serta ukuran dan posisi lubang untuk baut. Lalu yang ketiga, gambar perakitan. Apakah komponen-komponen yang diperlukan dalam perakitan sudah ada pada gambar pemotongan. Lalu yang terakhir, gambar perakitan. Apakah komponen yang diperlukan dalam perakitan sudah ada pada gambar pemotongannya atau belum. Biasanya untuk memudahkan dalam pekerjaan shop drawing, beberapa software yang digunakan atau aplikasi yang digunakan dalam pengerjaannya bisa memakai software seperti Xsteel, Strucad, Bocad, dan lain-lain. Untuk para juru gambar ahli struktur baja diwajibkan untuk dapat mengoperasikan software tersebut. Ya, lanjut. Rekan Fahmi.
Nah, di sini masuk ke pembuatan pola skala 1:1. Dalam pola skala 1:1 yaitu gambar yang menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari plat yang akan dipotong. Namun, untuk bentuk plat yang sederhana, gambar bisa dibuat dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, di sini udah masuk ke pemeriksaan gambar pemotongan dan penyambungan baja. Hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan struktur baja antara lain. Yang satu, semua pekerjaan pengadaan bagian-bagian konstruksi baja, ibarat plat-plat, profil, baut, angkur-angkur, dan las, itu harus diperhatikan. Lalu, semua pekerjaan pembuatan bagian-bagian konstruksi baja, ibarat sambungan-sambungan pengelasan, baik las, sudut, maupun penuh, itu juga harus diperhatikan dalam suatu pekerjaan struktur baja. Yang ketiga, semua pekerjaan pemasangan dan adaptasi konstruksi baja, ibarat pemasangan semua elemen rangka baja dan pengecatan. Lalu, semua pekerjaan pelaksanaan adaptasi grouting. Lalu yang terakhir, penyiapan gambar shop drawing sebagai pola kerja. Lalu, untuk langkah-langkah dalam pekerjaan struktur baja akan dilanjut oleh rekan Ismi. Nah, persiapan pekerjaan struktur baja itu, langkah-langkah dalam pekerjaan struktur baja. Yang pertama itu ada pola pengukuran. Semua pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan pita-pita baja yang telah disetujui. Yang kedua itu ada pelurusan. Sebelum pekerjaan lain dilakukan pada pelat, maka semua pelat harus diperiksa kerataannya. Yang ketiga itu ada pemotongan. Pekerjaan baja dapat dipotong dengan menggunakan gunting, menggergaji, atau dengan las pemotong. Yang keempat, pekerjaan mesin dan perkakas gerinda apabila pelat digunting, digergaji, atau dipotong dengan las pemotong. Yang kelima adalah pekerjaan las. Pelat-pelat baja yang akan dilas harus bebas dari kotoran-kotoran besi, minyak, cat, karet, atau lapisan lain yang dapat menghipnotis mutu las. Selanjutnya, Halo, sudah diganti slide-nya. Maaf untuk rekan Ismi lagi ada kendala koneksi. maaf, selanjutnya yang keenam, mengebor. Semua lubang harus dibor untuk seluruh tebal dan dari materi. Yang ketujuh, memberi memberi kode pada jenis-jenis potongan. Semua lubang harus dibor untuk seluruh tebal dan material. Cara lain ialah bahwa batang-batang dapat dilubangi tersendiri dengan menggunakan mal. Yang kedelapan, montase di bengkel atau montase percobaan. Yang pertama, sebelum diangkat, pekerjaan baja harus dipasang sementara atau montase percobaan. Kalau terjadi perbedaan kedudukan, batang yang berdampingan harus dimontase bersama-sama pada kedudukan yang dikehendaki, lengkap dengan peletakan-peletakannya, gelagar melintang, dan seluruh batang-batang penguat. Yang ketiga, sambungan sementara harus berafiliasi betul menyeluruh dengan menggunakan cara yang disetujui, ibarat wartel, jack, baut, dan baut-baut. Yang keempat, pemahatan yang dilakukan pada ketika montase hanyalah untuk membawa bagian-bagian itu pada posisi yang dikehendaki dan bukan untuk memperbesar lubang atau merusak material. Selanjutnya, yang kesembilan, pemberian tanda untuk pemasangan akhir. Setiap bab harus diberi tanda yang terperinci atau dengan pahatan dan cat.
Yang ke-10, pengecatan di bengkel. Yang ke-11, penggunaan baja keras, baut-baut untuk pemasangan akhir pemasangan. Yang ke-12 adalah pengecatan baja. Selanjutnya adalah pelaksanaan prafabrikasi. Elemen struktur baja yang terdiri yang pertama itu produk standar. Contohnya profil WF, pelat, pipa, siku, kanal, floor deck, atap gelombang, dan lain-lain adalah material baja hasil produksi sesuai standar SII, JIS, dan ASM dan lain-lain. Produk komponen contohnya angkur, trek stang, baut, fisher, plat pengaku, plat dasar, shear konektor, dan lain-lain adalah material baja berupa komponen pendukung struktur baja. Pelaksanaan pemasangan atap. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemasangan atap di lapangan terdapat beberapa langkah yang mesti diperhatikan. Perangkaian rafter atau kuda-kuda, pemasangan rafter atau kuda-kuda, dan purlin atau gorden, serta pekerjaan pemasangan atap dan atap menggunakan bahan zincalum yang memiliki kelebihan dibandingkan atap lain, yaitu daya tahan yang lebih mudah dibentuk dan mudah dipasang. Alat dan bahan yang digunakan. Pertama itu ada kunci torsi, yang kedua itu ada mobil kren, yang ketiga ada string belt, yang keempat ada kunci ring, Halo? Ismi? yang ketujuh ada bolt M20 mm, yang ke-8 ada bolt M12 x 30 mm, yang ke-9 ada baja IWF 1200 dikali 250, yang ke-10 ada purlin type Z. Kelebihan dan kekurangan dari rangka atap baja dengan rangka atap baja ringan. Kalau yang rangka atap baja, yang pertama itu berat sekitar 20 kg per meter persegi. Rangka atap baja lebih ringan dibandingkan dengan rangka atap beton. Rangka atap baja biasanya menggunakan profil baja WF sebagai balok dan kolomnya dengan profil CNP sebagai gordingnya. Anti rayap, lambat menjalarkan api, mudah dan cepat pemasangannya, tidak memuai susut, serta jarang memerlukan perawatan. Kekurangannya adalah harganya relatif mahal, serta kurang tahan terhadap karat, sehingga harus diakhiri dengan anti karat berkualitas baik. Rangka atap baja ringan, yang pertama itu beratnya sekitar 6 kg per meter persegi, paling ringan dibanding bahan rangka atap lainnya. Rangka atap baja ringan memiliki ketahanan yang baik terhadap karat, anti rayap, lambat menjalarkan api, tidak muai susut, mudah dan cepat pemasangannya, dan bentuk desain atap yang fleksibel. Kekurangannya adalah semua beban harus benar-benar diperhitungkan. Perhitungan dan pemasangan harus dilakukan oleh tenaga ahlinya. Jika salah menghitung, beban batang jadi tidak merata dan kekuatan atap bisa berkurang. Sekian, itu adalah materi yang bisa kami sampaikan pada minggu ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan